Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 2 ayat 21 hingga 23, firman Tuhan menyatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika dia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan karena ia diambil dari laki-laki. Sahabat semua, dalam kisah penciptaan manusia, kita melihat bahwa lelaki dan perempuan tidak diciptakan serentak. Tuhan menciptakan Adam terlebih dahulu, lalu kemudian menciptakan Hawa daripada tulang rusuk Adam. Ini bukan sekadar kisah simbolik. Ini adalah gambaran kasih, kerendahan hati, dan kerjasama dalam hubungan yang dikehendaki Tuhan. Kenapakah Hawa diciptakan daripada tulang rusuk dan bukannya daripada kepala ataupun kaki? Pemilihan rusuk adalah satu pernyataan ilahi yang syarat dengan makna. Tuhan menciptakan Hawa bukan daripada kepala, supaya perempuan tidak merasa lebih tinggi ataupun ingin memerintah lelaki. Bukan juga daripada kaki, supaya dia tidak dipijak ataupun direndahkan. Tetapi Tuhan memilih untuk mencipta daripada rusuk yang dekat dengan hati untuk dikasihi dan di bawah lengan untuk dilindungi. Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Tuhan, lelaki dan perempuan adalah setara dalam nilai, walaupun berbeza dalam peranan. Hawa diciptakan sebagai penolong yang sepadan, bukan lebih tinggi dan bukan lebih rendah, tetapi berdampingan. Perempuan dicipta oleh Tuhan dengan tujuan khusus. Tuhan tidak menciptakan Hawa secara rawak. Dia menciptakan Hawa karena Adam memerlukan seorang teman dan pendamping. Tuhan melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri dalam Kejadian 2 ayat 18. Maka dia mengambil inisiatif untuk menyediakan seseorang yang sepadan dengannya. Seseorang yang boleh menjadi teman, penolong, dan pelengkap. Hawa bukan sekadar tambahan, tetapi penyempurna kepada ciptaan manusia. Apakah bentuk hubungan yang dikehendaki oleh Tuhan? Daripada ayat ini kita dapat memahami bahwa Tuhan menginginkan satu bentuk perhubungan yang berpusat kepada Tuhan. Hawa diciptakan oleh Tuhan dan dibawa kepada Adam oleh Tuhan sendiri. Dalam hal ini Tuhan adalah pusat dan juga penghubung. Tuhan mahu menyatakan kasih yang mendalam. Respons Adam menunjukkan kekagumannya dan kasihnya. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Menandakan hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Tuhan mahukan kesetiaan dan penghormatan. Dalam rencana Tuhan, perkawinan adalah kesatuan yang saling melengkapi dan bukannya dominasi satu pihak terhadap pihak yang lain. Apakah yang kita boleh pelajari daripada penciptaan Hawa ini? Pertama, kita mengetahui nilai setiap insan. Setiap manusia, lelaki maupun perempuan, diciptakan secara unik dan istimewa. Tiada yang lebih mulia, tiada yang lebih rendah. Kita semua berharga di mata Tuhan.
Kedua, kita harus menghormati dan menyayangi pasangan kita. Pasangan kita bukan milik kita, tetapi merupakan hadiah daripada Tuhan. Sama seperti Tuhan membawa Hawa kepada Adam, begitu juga Tuhan mempertemukan dua insan untuk saling melengkapi dan bukannya saling melemahkan. Ketiga, seboleh-bolehnya janganlah hidup bersendirian. Tuhan melihat bahwa tidak baik untuk manusia itu hidup seorang diri. Kita diciptakan untuk hidup dalam community, dalam hubungan yang membina dan memulihkan. Sama ada dalam perkawinan, dalam keluarga, maupun dalam gereja. Kita perlu saling menyokong antara satu sama lain. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Kejadian 2 ayat 21 hingga 23 mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pencipta yang bukan hanya berkuasa, tetapi juga penuh kasih. Dalam penciptaan Hawa kita melihat kerinduan Tuhan untuk mencipta hubungan yang mendalam, penuh kasih dan saling menghormati. Marilah kita hidup dalam kesadaran bahwa kita semua diciptakan dengan tujuan yang istimewa dan bahwa setiap perhubungan, sama ada perkawinan maupun persaudaraan dalam Kristus, haruslah dibina atas dasar kasih, saling menghargai, dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.